Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Kembali lagi dengan saya Ahmad Fauji Baihaqi, pecinta sepak bola tim nasional maupun Liga 1 dan Liga 2. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Tinggal menghitung jam ya. Pertandingan antara tim nasional Indonesia menghadapi Bahrain, di mana pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada hari Selasa tanggal 25 ya, Maret tahun 2025 jam 20.45. Jadi yang terawih harus terawih ya, tapi cukup lebih cepat gerakannya. Jangan sampai jam setengah 9 baru selesai, nanti bingung mau nonton di mana. Kalau bisa jam 8 itu terawihnya udah selesai, persiapan 45 menit untuk nonton bareng. Terserah nontonnya di mana, mau di kota-kota besar atau di kampung-kampung kecil atau di pinggiran-pinggiran kota, terserah. Yang penting melakukan nonton bareng. Dan untuk pertandingan melawan timnas Bahrain, Indonesia ini pertandingan terakhir mengalami kekalahan 5-1 dan Bahrain juga mengalami kekalahan dengan Jepang 2-0 di kandang Jepang. Dan ini away kedua dari timnas Bahrain. Tentunya timnas Bahrain dalam kondisi yang sangat semangat karena beberapa kali dia juga melakukan shower kepada tim nasional Indonesia dan juga supporter tim nasional Indonesia, di mana diantaranya dia meminta ya pengamanan kepada FIFA sekitar 3 orang atau 8 orang di Stadion GBK, dan juga terakhir latihannya tertutup ya. Dan juga ketika dia turun dari hotel Bandara Soekarno-Hatta, ketika ada fans dari supporter Garuda merekam dari kiper Bahrain ini merekam balik, dan itu merupakan sawar kepada tim nasional Indonesia. Tentunya ini menarik, formasi apa yang akan digunakan oleh Patrick Kluivert, di mana ketika kita menghadapi Australia kita menggunakan 4 back dan kita gagal komunikasi di belakang sehingga kita hancur lebur dan juga gagal set piece. Kita akhirnya kebobolan 5 gol dan hanya bisa memasukkan 1 gol. Dan 1 gol ini kita perlu waktu hampir sekitar 80 menit, 1 jam lebih baru bisa menyetak gol. Nah, untuk menghadapi Bahrain yang mana notabene kita ini harus ya namanya menang, harus menang, karena kalau kita nggak menang ini itu peluang lolosnya sangat sulit. Karena di grup C ini peringkat pertamanya Jepang dengan 19 poin, peringkat 2 ada Australia dengan 10 poin, peringkat 3 Saudi Arabia 9 poin, peringkat 4 Indonesia 6 poin, 5 Bahrain 6 poin, dan 6 Cina 6 poin. Jadi 3 negara ini 4, 5, dan 6 poinnya sama 6 poin. Siapa yang tergelincir maka dia akan gugur. Dan ini adalah pertandingan antara peringkat 4 dan peringkat 5 dengan poin yang sama. Kalau Indonesia seri, Indonesia akan sangat sulit karena di pertandingan terakhir Indonesia harus menghadapi Jepang yang notabene kemungkinan poinnya akan 0. Maka kita harus gebernya di sini di melawan Bahrain di kandang sendiri, mumpung masih mainnya di kandang sendiri di hadapan ribuan, puluhan ribu ya supporter Indonesia. Kurang lebih ada sekitar 75.000 supporter Indonesia yang akan memenuhi GBK. Dan kemungkinan formasi yang akan digunakan oleh Patrick Kluivert yaitu menggunakan sama 4 back, namun di posisi kiper mungkin ada potensi diganti Martin Paes oleh Emil Audero, karena memang Martin Paes ini setelah kebobolan 5 harus memulihkan kondisi psikologisnya, dan potensi kemungkinan akan diisi oleh Emil Audero Mulyadi ya. Untuk di posisi CB2 ada Jai Jess sang El Capitano, kapten yang nggak akan tergantikan, dan juga ada Rizky Ridho. Kenapa Rizky Ridho? Karena Miss Hilger ini langsung pulang ke Belanda FC20 setelah dari Australia mengalami cedera. Di posisi kiri, CB kiri di LB itu kita pasti akan memasang Calvin Verdong, tidak mungkin terbantahkan. Dan di kanan kita akan memasang Kevin Dix. Patrick Kluivert ini akan memasang Kevin Dix, jadi formasinya 4 sejajar ya. Dan Sandy Walsh akan menjadi cadangan karena memang terakhir dia mengalami cedera, baru bermain 6 menit cedera dan digantikan sudah jatuh tertimpa pemain Australia yang sangat badannya besar sekali. Jadi ya seperti itu, dia mengalami cedera tapi sekarang sudah pulih, sudah siap dimainkan. Itu untuk posisi Sandy Walsh. Dan di tengah ini kita harus masang 3 gelandang, 2 DMF dan 1 AMF ya. Kita pasang Tom High, Joy Pelipesi, dan juga di depannya ada Ivar Jenner, atau mungkin Ivar Jenner lebih ke belakang dan Tom High lebih ke depan. Itu baru 4-3. Dan di 3 di depan
kita pasang strikernya sudah pasti oleh Romeni. Oleh Romeni ini sangat fit, sangat bugar. Memang kemarin ada sedikit keluhan itu bagian kulit ya, tapi sekarang sudah pulih. Dan di sebelah kiri sudah pasti akan diisi oleh Ragnar Oratmangun, karena Ragnar Oratmangun ini sudah dipastikan bermain melawan Bahrain, karena kemarin melawan Australia dia mendapatkan akumulasi kartu sehingga dia tidak dapat dimainkan. Untuk di posisi kanan potensinya ada Eliano Renders. Itu kita jika menggunakan formasi 4-3-3, dan kalau misalkan Patrick Kluivert menggunakan 3 back atau mengembalikan posisi yang sebelumnya di era Sintayong, itu kemungkinan kecil ya, tapi boleh kita coba. Kalau 3 back itu kita akan menggunakan di tengah CB3 ini ada CB kanan Rizky Ridho, CB tengah JIJS, dan CB kiri pasti Justin Hubner ya. Justin Hubner itu pasti akan main karena El Preman ya, dia ini sudah bisa bermain setelah mendapatkan kartu merah ketika menghadapi Arab Saudi, dan pada saat menghadapi Australia dia tidak dapat dimainkan karena kartu merah halangan. Di kiri ada Calvin Verdong, di kanan ada Kevin Dick, lalu di tengahnya itu Ivar Jenner, di depannya lagi ada Tom Hai, di kiri Ragnar Oratmangun, di kanan bisa Marcelino Ferdinand, dan di tengahnya oleh Romeni. Atau misalnya juga Rafael Struijk di kanan atau di kiri, berpindah tukar posisi dengan oleh Romeni. Kalau kemarin Marcelino sangat disayangkan tidak kelihatan sama sekali, tapi kalau Rafael Struijk lebih mobile dan oleh Romeni juga lebih mobile. Dan untuk Rafael Struijk ini, kalaupun dia dicadangkan, dia pasti akan bermain Rafael Struijk. Nggak mungkin dia, yang namanya Rafael Struijk ini ketika dia sudah dipanggil tim nasional dia tidak dimainkan, itu nggak mungkin. Rafael Struijk ini pasti akan dimainkan karena memang itu adalah sudah ada perjanjian dari kedua orang tua dan juga PSSI kalau tidak salah, sehingga perjanjian itu sulit untuk dilanggar, di mana orang tua dari Rafael Struijk ini bukan orang sembarangan. Makanya Rafael Struijk selalu mendapatkan posisi dan memang dia mainnya juga lumayan bagus. Tapi dengan kehadiran oleh Romeni diharapkan ya kita bisa membuat gol yang banyak, karena kita ini selisihnya -7 selisih golnya di klasmen sementara, dan untungnya Bahrain juga minusnya 7, Cina minusnya 11. Tapi kita harus menang lawan Bahrain ya, selisih gol lebih bagus, lebih banyak ya, lebih banyak lebih bagus. Misalkan kita menang 3-0 atau 4-0 itu lebih bagus. Tapi tetap sangat sulit karena Bahrain ini bukan tim sembarangan ya. Kita tahu di mana dia mampu menghalang Jepang di babak pertama, tidak mampu mencetak gol sama sekali. Barulah di sekitar menit 60-an itu Jepang bisa mencetak gol, dan itu melalui proses yang sangat sulit sekali. Dan kita juga mesti waspada di mana Bahrain ini sangat kuat di lapangan tengah. Tentu kita berharap Tom Hai dan partnernya ini yang pekerja keras bisa menjaga jarak, atau mungkin Tom Hai bisa dicadangkan, bisa dimainkan di babak kedua seperti itu. Karena Tom Hai ini fisiknya lumayan lemah kalau dibanding dengan lawan negara-negara Arab yang notabene kuat-kuat, mungkin bisa jeblok nanti di lapangan tengah. Kalaupun memang Tom Hai harus main, maka pasangannya kalau nggak Ivar Jenner dan juga Joy Pelupesi, antara itu dua aja ya. Tapi lebih bagus sih Ivar Jenner. Tapi di sisi lain juga kita mengharapkan debut dari Joy Pelupesi. Nanti Dinjem mungkin bisa menggantikan Eliano Renders atau Rafael Struijk, bisa seperti itu ya, bisa digantikan. Ada beberapa opsi, dan yang pasti kita akan potensi terbesar 80% kita akan menggunakan pola 4-3-2-1 ya, 4-2-3-1. 4-2-3-1 kita menggunakan pola 4-2-3-1. Untuk potensi 5-3-2 ini, 3-4-3 atau 3-5-3-2 ini kita kecil potensinya, karena di era Patrick Kluivert ini kita harus menjalankan total football, dan itu resiko ya seperti itu, kita mengalami kekalahan. Tapi dengan koordinasi di lini belakang, jika berjalan dengan mulus, maka kita sebenarnya tidak kalah amat dari Australia. Kita kejebolan 3 gol melalui tendangan penalti dan juga corner kick. Coba seandainya itu tidak terjadi, maka kita kejebolan 2. Dan kejebolan 2 itu kalau dari pergerakan Nathan
ya yang kurang mengawal Jack Irvine. Seandainya dia lebih mengawal dan komunikasi kita di gol kedua terjaga antara Miss Hilgert dan juga Jay Hughes, mungkin kita akan memenangkan pertandingan melawan Australia. Tapi inilah sepak bola, kita berharap dengan analisa dari formasi Patrick Kluivert ini membawa kemenangan ya, tapi memang kemenangan yang tidak mudah karena yang kita hadapi adalah Bahrain. Demikian dari saya, salam sepak bola.